wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Nurul Aulia, nomor induk mahasiswa 1908105062 dari kelas Matematika 5B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Studi Proses Pembelajaran Matematika pada masa pandemi COVID-19 di MTS Negeri 1 Brebes. Langsung saja ke latar belakang masalah penelitian saya. Pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan mereka masing-masing, agar menjadi warga negara yang bermartabat, bertanggung jawab, serta mandiri. Perkembangan pendidikan di Indonesia pada setiap jenjang perlu dilakukan terus-menerus upaya untuk menghadapi kepentingan masa yang akan datang. Pada saat ini, dunia sedang mengalami pandemi, yaitu dengan adanya virus corona atau virus COVID-19. Salah satunya negara yang terpapar yaitu negara Indonesia. WHO melaporkan pertama kali Indonesia mengalami pandemi virus corona pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak saat itu, jumlah pasien yang positif COVID-19 terus-menerus meningkat sampai saat ini. Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan dampak dari berbagai aspek, salah satunya yaitu aspek pendidikan. Pendidikan di Indonesia yang semulanya dilakukan secara tatap muka atau offline sudah tidak berlaku lagi karena dengan adanya virus tersebut. Pemerintah menerapkan kebijakan social distancing atau menjaga jarak. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah terus-menerus melakukan berbagai upaya agar pendidikan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini terus berjalan dengan lancar. Salah satunya upaya yang dilakukan pemerintah yakni dengan cara menerapkan sistem pembelajaran secara online atau pembelajaran jarak jauh atau daring, termasuk di Kabupaten Brebes. Di Kabupaten Brebes sendiri, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap dunia pendidikan. Sekolah dan kampus yang ada di Kabupaten Brebes mulai memberlakukan pembelajaran secara jarak jauh atau pembelajaran dari rumah atau pembelajaran online dengan menggunakan jaringan internet atau pembelajaran daring. Dari latar belakang tersebut, kita dapat simpulkan pernyataan masalah penelitian saya yaitu belum diketahui proses pembelajaran matematika pada masa pandemi COVID-19 di MTS Negeri 1 Brebes. Dan pertanyaan penelitian saya yaitu bagaimana proses pembelajaran matematika pada saat pandemi COVID-19 di MTS Negeri 1 Brebes. Yang ketiga yaitu tentang tinjauan konseptual dan tinjauan teori. Pembelajaran matematika merupakan kegiatan belajar ilmu pengetahuan dengan menggunakan nalar dan memiliki rencana terstruktur dengan melibatkan pikiran serta aktivitas dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan menyampaikan suatu informasi atau gagasan. Pengertian tersebut menurut Wandini dan Banure pada tahun 2019. Proses belajar adalah tahapan perilaku kognitif, afektif, psikomotor yang terjadi dalam diri siswa. Perubahan tersebut bersifat positif dan berorientasi ke arah lebih maju. Pengertian tersebut menurut Muhyiddin Shah pada tahun 1999. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa proses belajar adalah suatu aktivitas psikis ataupun mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan
Perubahan dalam pengetahuan. Menurut WHO, coronavirus disease 2019 atau COVID-19 merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Coronavirus atau COVID-19 menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Virus ini muncul pertama kali menginfeksi kelelawar. Penyebab utamanya masih belum diketahui, masih belum pasti. Akan tetapi, kasus COVID ini dikaitkan dengan pasar ikan yang ada di Wuhan, di negara Cina. Dalam menghadapi pandemi, WHO menyarankan agar melakukan proteksi dasar yang telah diterapkan di berbagai negara. Hal itu berguna untuk mengurangi rantai penyebaran virus corona 19. Pemerintah Indonesia menerapkan aturan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Menurut Dewi, di tahun 2020, pembelajaran daring merupakan proses pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet. Pembelajaran daring dilaksanakan agar dunia pendidikan terus berjalan di tengah pandemi COVID-19 ini, yang mengharuskan physical distancing atau menjaga jarak. Dampak positif dari pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 ini adalah dapat mengenal berbagai aplikasi tatap muka yang digunakan sebagai proses pembelajaran. Selain itu, belajar menjadi fleksibel. Sedangkan dampak negatif dari pembelajaran daring selama COVID-19 adalah guru dan siswa tidak memberikan feedback secara tepat, pemahaman anak yang kurang mendalam, penilaian yang dilakukan melalui penilaian hasil saja, melonjaknya kebutuhan kuota internet, dan lain-lain. Akan tetapi, menurut Nakayama Yumamoto dan Santiago di tahun 2007, pembelajaran daring tidak menyukseskan peserta didik dengan semua literatur e-learning karena tergantung faktor lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik. Istilah e-learning memiliki definisi yang sangat luas. E-learning terdiri dari huruf E yang merupakan singkatan dari elektronik dan learning artinya pembelajaran. Dengan demikian, e-learning diartikan sebagai pembelajaran dengan memanfaatkan bantuan perangkat elektronik. Pengertian e-learning menurut Darin Hartley dalam WiWi ataupun pembelajaran elektronik, salah satu alternatif kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan melalui teknologi komputer dan internet. Selanjutnya tentang hasil penelitian riset terdahulu. Yang pertama yaitu Selvi Loviana dan Waskita Niti Baskara pada tahun 2020 dengan penelitian yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 pada Kesiapan Pembelajaran Tadris Matematika di IAIN Metro Lampung. Yang kedua yaitu Wiryanto pada tahun 2020 dengan judul Proses Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar di Tengah Pandemi COVID-19. Dengan hasil penelitian ini adalah proses pembelajaran matematika pada sekolah dasar dilakukan secara daring. Dan yang ketiga dari Pipip Zulfa Husaimah dan Risma Amelia pada tahun 2021 dengan penelitian yang berjudul Hambatan yang dialami siswa dalam pembelajaran daring matematika pada masa pandemi COVID-19. Dan yang keempat
yaitu penelitian dengan nama Betty Kusmaningrum dan Zainur Wijayanto pada tahun 2020 dengan judul "Apakah pembelajaran matematika secara daring efektif?" dalam kurung studi kasus pada pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Dan yang kita bahas sekarang yaitu metodologi penelitian dan desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun instrumen penelitian ini menggunakan lembar observasi dan lembar wawancara atau alat perekam. Populasi pada penelitian ini yaitu peserta didik di MTS Negeri 1 Brebes dengan sumber datanya yaitu sumber data primer. Sumber data primer sendiri yaitu sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Lalu data tersebut kita olah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Terakhir yaitu tentang referensi. Referensi di sini saya ambil dari berbagai jurnal yang bisa kalian baca di sini. Cukup sekian presentasi penelitian proposal saya. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.